Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta ya hayy ya qayyum تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم إنا نعوذ بك من حال أهل النار نوينا لله تعالى نوينا مثل ما نبوا السلفنا الصالحون أما بعد. Alhamdulillah, kita bisa bertemu kembali dalam pelajaran balaghah yang mana kita akan mengkaji balaghah yang ketiga yang disebut sebagai ilmu badi'. Kalau ketika kita belajar balaghah 1, kajiannya tentang ilmu ma'ani, balaghah 2 kajiannya tentang ilmu bayan, sedangkan untuk balaghah 3 ini kajiannya adalah dalam ilmu badi'. Yang mana kita semua tahu ketika kita belajar di dalam ilmu ma'ani, yang menjadi konsentrasi utama keindahan sesuatu, ungkapan suatu bahasa itu ketika sesuai dengan muqtadal hal, sesuai dengan keadaan, sesuai dengan mukhatab itu tadi. Sebagai contoh, ketika kita sering mencontohkan juga ketika kita berhadapan dengan seseorang, sebagai contoh yang profesinya dia bukan seorang akademisi, kemudian kita katakan kepada dia bahwasanya permasalahan ini sangat urgent yang harus kita selesaikan menggunakan beberapa pendekatan sesuai dengan teori yang ada. Maka ketika kita berbicara dengan omongan seperti ini terhadap mereka yang notabene bukan seorang akademisi, maka akan kebingungan, dia ngomong apa sih, kok kita nggak ada yang paham dari omongan dia itu tadi. Tetapi berbeda ketika ucapan atau ungkapan itu tadi disesuaikan dengan siapa kita berbicara itu tadi, sehingga apa yang kita inginkan bisa sampai kepada si mukhatab itu tadi tanpa salah paham, tanpa difahami sesuatu yang berbeda dengan apa yang kita mau itu tadi. Dan juga ketika kita belajar ilmu bayan, kita sempat membahas juga tentang yang namanya tashbih, kita membahas juga namanya majaz, serta kita membahas kinayah, yang mana kita katakan bahwasanya kalau tashbih itu tadi menyerupakan seseorang dengan sesuatu yang lain. Sebagai contoh kita katakan ghulam kal asadi fi syaja'ah. Ghulam itu seperti singa dari segi keberaniannya itu tadi. Ini kita menggunakan uslub dari ilmu, kita menggunakan uslub dari tashbih, yang mana di situ ada musyabbah, ada musyabbabih, ada adatut tashbih, dan juga ada wajhu syabih juga. Kemudian kita beralih dari tashbih ke majaz atau majaz lughawi itu tadi, maka kita katakan ra'aitu asadan fil fasli. Kita menggugurkan musyabbah, kita menggugurkan adatut tashbih, kita menggugurkan juga wajhu syabih. Yang kita sebut hanyalah musyabbah atau musyabbabih. Sedangkan di sini yang kita sebut adalah musyabbabih. Ra'aitu asadan fil fasli. Aku melihat singa ada di kelas sedang belajar. Maka nggak mungkin kita memaknai singa itu dengan makna hakiki, tetapi kita memaknai singa itu dengan makna majazi, yang artinya adalah ra'aitu rajulan kal asadi yadrusu fil fasli. Ra'aitu rajulan kal asadi fi syaja'ah yadrusu fil fasli. Ini adalah kajian dari ilmu bayan dengan istilahnya menggunakan pembahasan dari majaz. Berbeda juga dengan kinayah, yang mana kita sebut kalau kinayah ini kita bisa memaknai makna hakikinya, bisa memaknai makna majazinya. Tetapi yang kita inginkan dari kinayah ini adalah makna majazi. Sebagai contoh ketika dikatakan bahwasanya rahim kathirur romat. Rahim itu kathirur romat, banyak debunya. Maksud di sini kita bisa memaknai ketika kita datang ke rumah rahim ini tadi, ternyata di rumahnya itu banyak abu, banyak debu. Karena rahim ini suka memasak sehingga dia menyisakan kayu bekas bakaran ini tadi di rumahnya.
Sehingga kita ketika masuk ke rumahnya, kita lihat memang banyak debu di situ, tapi bukan makna ini yang kita inginkan dari kinayah itu tadi, tetapi makna majazi. Maksudnya adalah ketika seseorang di rumahnya banyak debu, berarti itu sisa pembakarannya sangat banyak. Kalau seandainya orang sisa pembakarannya banyak, berarti dia suka masak. Kalau dia suka masak, berarti dia sering memuliakan, dia memiliki kebiasaan memuliakan orang lain dan menjamu dan lain sebagainya itu tadi. Sehingga makna kathir rahmat di sini adalah seorang yang karim, seorang yang dermawan, seorang yang mulia itu tadi, bukan makna hakikinya, yakni banyak debunya. Nah, itu tadi adalah pembahasan dari ilmu bayan yang kita sudah lewati semua, tashbih, majaz, dan juga kinayah. Berbeda dengan ilmu badi yang akan kita bahas di sini. Ilmu badi ini adalah salah satu cabang dari ilmu balaghah. Kalau tadi ilmu bayan yakhtassu bitaswiril ma'na bituruqin mukhtalifah. Ilmu bayan ini tugasnya adalah kita mengungkapkan sesuatu itu tadi dengan beberapa usul, beberapa macam. Bisa menggunakan uslub tashbih, bisa menggunakan uslub majaz, bisa menggunakan uslub kinayah. Sedangkan kalau ilmu ma'ani itu tadi yakhtassu bitarakib wa wadha'ifuha, yang mana dia dikhususkan konsentrasinya adalah di tarkibnya dan juga fungsi kata. Sebagai contoh, kita lihat juga kita ketika berbicara dengan seseorang itu tadi, untuk meyakinkan orang itu tadi supaya dia tidak tanya dan panjang lebar, maka kita katakan wallahi, atau kita katakan qad jaa zaidun, sungguh telah datang zaid, atau kita taukid lagi laqad jaa zaid, inna zaidan qad jaa, dan lain sebagainya. Ini tergantung dengan mukhatab itu tadi seperti apa keadaannya. Dan juga kita bisa menggunakan usulub dari qasar, ijaz, dan juga itnab dalam ilmu ma'ani. Berbeda dengan ilmu badi'. Kalau ilmu badi' ini yakhtassu bijamalil uslub wa ta'thiril iqa'. Jadi dia khusus dengan memperindah cara penyampaian, dan juga memperhatikan diantaranya adalah intonasi. Sebagai contoh, ketika seseorang berbicara, pembicaraan itu memiliki irama, maka secara otomatis kita ini jadi enak dengernya. Sebagai contoh, kita sering lihat juga di antara beberapa pantun, kalau ada sumur di ladang boleh kita menumpang mandi, kalau ada umur panjang boleh kita berjumpa lagi. Atau mungkin beberapa contoh-contoh yang lain dalam bahasa Indonesia atau dalam sastra Indonesia yang juga memperhatikan rima akhir dari bunyi di setiap kalimat itu tadi. Nah, untuk ilmu badi ini dibagi menjadi dua, ada muhassinat lafziyah, ada muhassinat ma'nawiyah. Kalau muhassinat lafziyah berkaitan dengan katanya itu tadi, kata atau lafadznya tadi. Sedangkan muhassinat ma'nawiyah berkaitan dengan maknanya. Sesuatu itu jadi indah karena maknanya sangat mendalam. Ilmu badi ini definisinya adalah seperti yang tadi kita share juga, bahwasanya ilmu badi huwal ilm yatanawal madzahiru tahsinil qaul. Jadi ilmu yang mana di dalamnya ini tadi dikaji tentang bagaimana cara mengindahkan suatu perkataan bitazyini alfadhih, dengan mana kita hiasi kata-katanya itu tadi, dan juga maknanya bi alwanin badi'iyah minal jamalil lafzi wal jamalil ma'nawi, karena di situ ada indah dari segi kata, indah dari segi makna. Yang mana untuk yang alwan badi'iyah ini tadi disebut sebagai muhassinat badi'iyah. Dan juga untuk awal kemunculan dari ilmu badi ini dipelopori diantaranya adalah seorang khalifah al-Mu'taz billah, Abdullah ibn al-Mu'taz billah, kemudian diikuti oleh beberapa ulama setelahnya, diantaranya adalah Imam Qadadah bin Ja'far, dan juga diikuti beberapa yang lain-lainnya, sampai ilmu badi ini menjadi satu cabang keilmuan tersendiri, karena awalnya tidak menjadi satu cabang keilmuannya.
Kemudian tadi sebagaimana kita sebut, kalau seandainya muhassinat lafziyah tata'allaq bi alwan al-jamal al-lafzi. Jadi dari lafadznya ini tadi bisa memperindah. Kalau yang maknawi berarti dari maknanya tadi. Sebagai contoh, kalau seandainya muhassinat ma'nawiyah ketika sebagaimana di dalam surat Kahfi, yahsabunahum ayqadzan buhum ruqud. Mengira mereka tidur tapi mereka itu mengira mereka bangun padahal mereka itu dari tidur. Atau juga nanti ada uslub yang lain seperti muqabalah, dan juga ada uslub tauriyah untuk yang muhassinat ma'nawiyah, dan juga ada yang lafziyah yang sering kita lihat adalah diantaranya jinas, atau kalau dalam bahasa Indonesia ada homonim, seperti contoh Bang Hasan pergi ke Bank BRI sebagai contoh, atau pergi ke Bank BTN, atau pergi ke bank mana. Jadi bank yang pertama tulisannya BANG, yang kedua BANK. Cuman di situ untuk pelafalannya sama. Seperti contoh, saya sudah bisa membaca, saya bisa mengeluarkan, bisa ular. Seperti itu diantara contoh dari jinas yang nanti dalam bahasa Arab kita akan melewatinya. Dan juga ada saja yang sering kita dengar, sering seperti beberapa nazaman itu tadi yang memiliki irama akhir yang sama. Dan juga ada Raddul Ajaz ala Sadar, yang mana ada pengulangan. Jadi yang di awal diulang lagi di belakang. Itu adalah sekilas dari beberapa pembahasan dari ilmu badi', salah satu cabang dari ilmu balaghah. Semoga apa yang kita jelaskan ini tadi memberikan manfaat khususnya bagi diri saya dan juga bagi teman-teman semua. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.